Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk berpresentasi tugas fikih dan pembelajarannya dengan judul Ruang Lingkup, Sumber-sumber dan kegunaan mempelajari fikih. Perkenalkan, nama saya Eni Nuriani dengan NIM 1230126020, jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah At-Taqwa, Bandung. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bobang Nurisman, MAG. Bapak dosen yang terhormat, juga teman-teman yang saya cintai. Saya mulai presentasi ini. Materi yang akan saya bahas yaitu 1. Ruang lingkup fikih. Yang kedua, sumber-sumber fikih. Yang ketiga, kegunaan mempelajari fikih. Islam adalah agama yang sempurna atau kafah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu cabang ilmunya yaitu ilmu fikih, yang membahas hukum-hukum syariat terkait perbuatan manusia berdasarkan dalil yang terperinci. Dalam era modern, fikih tidak hanya mencakup ibadah, tetapi masalah sosial, ekonomi, teknologi digital. Fikih juga berperan untuk menuntut umat memahami batas halal haram serta menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, fikih juga membentuk karakter religius, moderat, dan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang pentingnya memperdalam ilmu agama. Kemudian, apa itu ilmu ruang lingkup fikih? Ruang lingkup fikih secara etimologis, fikih berarti memahami secara mendalam, sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan bersumber dari dalil yang terperinci, yaitu melalui istinbat. Fikih merupakan hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur perilaku dan berbagai aspek kehidupan. Berbeda dengan syariat yang bersumber langsung dari wahyu Allah, fikih lahir melalui ijtihad para ulama. Ruang lingkup ilmu fikih mencakup hubungan manusia dengan Allah atau ibadah, hablum minallah, dan dengan sesama manusia yaitu muamalah, hablum minannas. Selain itu, fikih juga berkembang menjadi berbagai cabang, seperti fikih munakahat atau perkawinan, fikih mawaris atau tentang warisan, fikih jinayah atau pidana, siasah atau ilmu politik, qada atau ilmu peradilan, serta fikih kontemporer yang membahas isu modern seperti keuangan digital, lingkungan, dan teknologi. 1. Fikih ibadah hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Fikih ibadah mengatur tata cara dan ketentuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tauqifiyah, artinya tidak dapat diubah atau ditambah oleh akal manusia karena telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Cakupan fikih ibadah yaitu 1. Toharoh atau bersuci, tata cara bersuci dari hadas dan najis, penggunaan air suci dan tayamum. 2. Sholat, meliputi syarat sholat, rukun sholat, waktu sholat,
dan tata cara pelaksanaan sholat wajib maupun sholat sunnah. 3. Zakat, melalui syarat zakat, nisab zakat, kadar zakat, dan penyaluran zakat kepada golongan yang berhak. Yang keempat yaitu puasa atau saum. Saum yang wajib pada bulan Ramadan, puasa sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. 5. Tentang haji dan umroh melalui rukun haji, syarat haji, dan ketentuan haji juga pelaksanaannya. Yang kedua, fikih muamalah yang berhubungan dengan manusia dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Fikih muamalah membahas hubungan manusia dengan sesamanya dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera sesuai nilai-nilai Islami. Cakupan fikih muamalah yaitu muamalah maliyah atau tentang ekonomi, jual beli atau al-buyu, sewa atau ijaroh, pinjam meminjam atau qard, kerjasama atau mudharabah, musyarakah, dan larangan riba. Kedua, tentang munakahat atau perkawinan, tata cara nikah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, talak, dan perwalian. Yang ketiga itu hukum mawaris atau kewarisan, tentang pembagian harta waris sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Yang keempat yaitu tentang jinayah atau pidana, pengaturan tindak kejahatan dan sanksi seperti hudud, kisos, dan ta'jir. Yang kelima tentang siasah, yaitu tentang politik atau pemerintahan, pengelolaan negara, keadilan sosial, dan tanggung jawab pemimpin. Yang keenam itu qada atau peradilan, prosedur pengadilan, pembuktian hukum, dan peran hakim, sifat dan tujuan. Sifat dari tujuan dan tujuan fikih yaitu muamalah bersifat ijtihadiyah, yaitu hasil penaralan ulama terhadap teks syarat, teks syariat dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kemaslahatan umat. Karena itu fikih muamalah lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Yang ketiga yaitu fikih kontemporer. Perkembangan zaman melahirkan cabang baru dalam fikih, yaitu fikih kontemporer, fikih al-mu'asyir, yang berfungsi menjawab persoalan modern yang belum dibahas dalam kitab klasik. Fikih ini bersifat dinamis dan konstekstual, tetap berpegang pada nilai dasar syariat Islam. Contohnya ruang lingkup fikih kontemporer yaitu fikih ekonomi digital, hukum transaksi online, e-komersi, kripto, dan e-wallet. Fikih kesehatan, hukum donor organ atau vaksinasi dan obat dari bahan non-halal. Yang ketiga fikih lingkungan, yaitu fikih al-bi'ah, tanggung jawab manusia terhadap alam dan isu perubahan iklim. 4. Fikih sosial dan gender, yaitu kesetaraan peran sosial laki-laki dan perempuan. Fungsi dan nilai fikih, yaitu menjadi pedoman hidup umat Islam dalam menata hubungan spiritual, sosial, ekonomi, dan hukum. 2. Menjadi dasar terbentuknya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan berkeadilan hukum. 3. Mengandung nilai moral, etika, dan kemaslahatan sesuai pandangan Qardawi tahun 2022 bahwa fikih adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Kemudian sumber-sumber fikih. Sumber-sumber fikih. Fikih sebagai ilmu hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari sumber-sumber hukumnya,
Melalui sumber-sumber inilah para ulama melakukan istinbat al-ahkam atau penggalian hukum untuk menentukan ketentuan syariat atas berbagai perbuatan manusia. Menurut jumhur ulama, sumber fikih terbagi menjadi dua. Satu, sumber utama al-adillah al-asliyah yang disepakati oleh seluruh ulama. Yang kesatu, Al-Quran yang merupakan wahyu Allah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, As-Sunnah atau Al-Hadis, penjelasan dan praktek dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, Ijma, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Yang keempat, Qiyas, yaitu menetapkan hukum berdasarkan analogi terhadap dalil yang jelas. Sumber-sumber fikih yang kedua yaitu sumber sekunder atau al-adillah al-far'iyah, yaitu hasil ijtihad para ulama. Yang kesatu, istihsan, maslahah mursalah atau yaitu adat kebiasaan. Yang kedua yaitu istishab atau praduga tetap, sad ad-dhoriyah yaitu menutup jalan keburukan. Yang ketiga syar'u man qablana, yaitu syariat umat yang terdahulu. Kemudian kegunaan mempelajari fikih. Kegunaan mempelajari fikih yaitu ilmu fikih berperan penting sebagai pedoman dalam melaksanakan hukum-hukum syariat Islam secara benar dan bertanggung jawab. Fikih tidak hanya berisi aturan hukum, tetapi juga menjadi panduan etika, spiritualitas, dan pembentukan karakter muslim yang taat dan berkeadilan. Kegunaan mempelajari fikih yaitu satu, menuntut umat dalam melaksanakan ibadah. Satu, menjelaskan tata cara ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji sesuai tuntunan syariat. Kemudian membantu umat beribadah dengan niat dan tata cara yang benar. Az-Zuhaili 2021. Kegunaan mempelajari fikih yang kedua yaitu membentuk akhlak dan tanggung jawab sosial melalui satu, mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama atau hablum minallah dan hablum minan nas. Kedua, mengajarkan nilai keadilan, kejujuran, dan kasih sayang dalam kehidupan. Ketiga, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan beretika. Qardawi 2022. Kemudian kegunaan mempelajari fikih yang ketiga yaitu landasan pengambilan keputusan hukum melalui satu, menentukan status hukum suatu perbuatan wajib, sunat, makruh, haram, atau mubah. Kemudian menjadi dasar bagi hakim dan lembaga fatwa dalam menetapkan keputusan hukum. Hamzah dan Rahma 2025. Kemudian kegunaan mempelajari fikih yang keempat yaitu mendorong adaptasi terhadap perubahan zaman. Melalui ijtihad, fikih menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti ekonomi digital, biotika, dan isu lingkungan. Yang kedua, menyeimbangkan antara teks wahyu dan konteks realitas modern. Al-Qardawi 2022. Kemudian kegunaan mempelajari fikih yang kelima yaitu menguatkan identitas peradaban Islam. Satu, memperkuat identitas keislaman individu dan masyarakat. Dua, mencerminkan kesatuan antara akidah, akhlak, dan hukum. Tiga, menjadi simbol peradaban Islam yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Al-Faruqi 2020. Kesimpulan, fikih mencakup seluruh aspek kehidupan manusia
baik hubungan dengan Allah atau hablum minallah sesama maupun lingkungan, yaitu hablum minannas, sehingga menunjukkan fleksibilitas dan relevansi Islam sepanjang masa. Sumber-sumber fikih seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas menjadi dasar pembentukan hukum Islam yang kokoh, namun tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Mempelajari fikih tidak hanya membimbing umat dalam beribadah, tetapi juga membentuk akhlak, sosial, dan hukum yang berkeadilan. Dengan memahami fikih secara komprehensif, umat Islam dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang dan berperadaban sesuai prinsip rahmatan lil alamin. Akhirnya, saya Eni Nuryani mengakhiri presentasi ini dengan ucapan Terima kasih kepada teman-teman semua dan juga Bapak dosen pengampu di mana telah membimbing dengan adanya acara presentasi ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.